Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil dari kelompok 9 e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan role saya pada proyek kali ini. Di sini saya memegang role sebagai Scrum Master. Scrum Master adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengenalkan dan menyokong pengguna Scrum dengan membantu orang agar dapat memahami teori, praktik, aturan, dan tata nilai Scrum. Saya mempunyai 4 anggota dengan job yang berbeda, yaitu terdapat Scrum Master saya sendiri, UI UX itu Erlangga Aji, developer Faisal Patopang, dan software quality assurance itu Ridya Priadi. Kontribusi saya dalam Scrum Master ini itu saya membuat product backlog dan project plan. Saya menekankan sprint daily agar ketika ada masalah ataupun ada halangan, jadi tiap tim itu bisa membackup satu sama lain. Oke, selanjutnya mungkin akan saya jelaskan mengenai product backlog-nya dan project plan-nya. Project member sendiri ini hasil diskusi dari kelompok, yaitu tercetuslah nama belanja.com, dan jenis selaku project manager itu saya sendiri, yaitu Muhammad Sabil, dan dimulai dari proses pengerjaannya di tanggal 26 September, berakhir di 17 Desember 2020. Untuk overall sendiri ini secara keseluruhan berjalan dengan lancar 100%. Dan project deliverable ini saya berbasiskan web apps, dan skopnya ini kita menuju ke e-commerce yang penjualannya itu berbagai kebutuhan. Untuk task sendiri ini ada admin, user login, register, dashboard, pemesanan, landing page, desain database, sprint daily, dan software test. Ini ada fitur TP, yaitu ringkasan dari task name-nya. Ada responsibility-nya, itu orang-orang yang bertanggung jawab atas modulnya masing-masing. Di sini juga ada modul, tanggal modul yang dimulai sampai finishnya di tanggal berapa. Dan juga sini ada durasinya, seberapa lama modul itu dikerjakan. Di sini juga statusnya semuanya ini komplit karena sudah diselesaikan. Dan juga di sini ada invoice adminnya. Sekian dari project plan-nya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan dari produk backlog. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk backlog dari belanja.com. Di sini itu ada dua bagian. Yang bagian pertama itu ada di sprint 1 sampai dengan sprint 4, yaitu bagian user. Dan juga di sini ada bagian yang kedua, yaitu admin, dimulai dari sprint 5 sampai dengan sprint 8. Di sini untuk task ID-nya sendiri singkatannya itu ada EC.1, itu maksudnya e-commerce.1. Di sini contoh saja untuk login itu ada di sprint 1 yang mengerjakan atau mendevelop ini itu Faisal Patopang, dan juga di sini ada poin setara dimulai dari tanggal 29 dan berakhir di tanggal 2. Dan untuk status dari user sendiri ini alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada halangan dan juga bisa dikerjakan semua dan berstatus komplit. Langsung saja masuk ke yang bagian kedua, yaitu tahap keduanya, yaitu yang admin. Di sini admin itu dimulai dari sprint 5 sampai dengan sprint 8. Di admin sendiri ini itu ada login, register, dashboard, informasi hasil penjualan, data barang, tambah barang, edit barang, dan lihat invoice. Dan juga di sini yang mendevelop dari admin sendiri itu modulnya ada Faisal Patopang juga. Dan juga di sini untuk tahap admin itu alhamdulillah berjalan lancar, komplit semua tanpa ada halangan. Dan juga di sini itu untuk task number sendiri itu berjalan dengan sempurna tanpa ada modul yang belum dikerjakan. Di sini itu untuk pembeda dari user dan admin sendiri itu yang pertama, kalau user dia lebih ke informasi dari barang-barangnya, dan juga untuk perbedaan di admin itu dia lebih ke data dari barangnya, dan juga di sini ada tambah barang juga dari admin, serta juga ada ketersediaan data barangnya. Dan juga di sini yang terakhir ada sprint 1 sampai 8. Kenapa sprint 1 sampai 8? Karena di sini tiap kali satu task ini selesai, maka langsung dioper ke software tester apakah modul ini itu bisa digunakan, berjalan dengan lancar atau tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Aji Prakosa dari kelompok e-commerce. Saya bagian UI Design dan Social Media Design. User interface adalah proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan yang dapat dilihat oleh pengguna atau user. Lebih tepatnya adalah bagian visual dari website, software maupun hardware untuk user dapat berinteraksi. Saya akan menunjukkan contoh hasil prototyping
Di sini saya memakai background itu, font itu Roboto dan Saira, ikonnya itu dari Picon dan FreePic, open source. Terus feature yang lain seperti background segala macam itu saya ambil dari Google dan FreePic. Dan untuk set colornya saya memakai kombinasi 7 warna. Di social media design adalah proses mendesain untuk menginformasikan postingan ke sosial media agar terlihat menarik dan elegan. Contohnya, ini saya mendesain sederhana untuk sosial media kelompok kami yang diposting di Instagram. Ini template awalnya, dan ini adalah tampilan website kami secara garis besar. Nah, ini di konten yang kedua ada deskripsi produk, terus fitur softwarenya itu seperti apa, terus fungsionalitas dan kelebihannya seperti apa, dan ini kontak personnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridi Apriyadi akan mempresentasikan tentang skenario uji. Di sini saya Ridi Apriyadi dari kelompok 9 atau e-commerce ingin menjelaskan tentang tugas saya sebagai software tester yang saya buat. Software tester sendiri dimaksudkan ialah bertanggung jawab terhadap perencanaan jaminan kualitas, tidak adanya bug atau kesalahan, melakukan analisis dan pelaporan pada saat tester sudah mengumpulkan bug yang terjadi dalam aplikasi tersebut. Di sini kita lihat ada tabel pengujian login, register, dan pemesanan. Bisa kita lihat tabel berikut ini. Dari tabel pengujian tersebut yang dijalankan sesuai dengan apa yang tim harapkan dan tidak ada kesalahan dalam menjalankan modulnya. Lalu di sini ada tabel pengujian dashboard, tampilan barang dan informasi penjualan. Dari tabel pengujian tersebut yang setelah dijalankan sesuai dengan apa yang tim harapkan dan tidak ada kesalahan dalam menjalankan modulnya, semua harapan 100%. Tabel pengujian dashboard admin, data barang, invoice, pemesanan, dan login admin. Dari tabel pengujian tersebut yang setelah dijalankan sesuai dengan apa yang tim harapkan dan tidak ada kesalahan dalam menjalankan modulnya, semua bekerja dengan 100%. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ARD dari aplikasi yang saya buat. Pertama itu ARD user. Awal-awal user dari gambaran ARD tersebut, user pertama-tama login. Apabila belum punya akun, user diharap untuk register dan masuk ke dashboard, kemudian melakukan pembelian yang melalui proses itu pemesanan, proses, terus sudah melakukan pemesanan, admin akan mengirimkan invoice pada user. Yang kedua itu RD admin. RD admin ini terdiri dari admin, barang, dan invoice, yang dimana admin memproses barang dan invoice. Kita lanjut ke demo aplikasinya. Pertama-tama kita login sebagai user. Apabila ingin memesan barang, kita tinggal ke tambahkan keranjang, terus lakukan pembayaran. Di sini mengisi seperti biasa. Pesanan akan diproses oleh admin. Kita keluar, kita masuk sebagai admin. Kesalahan. Nah, ini invoice yang tadi kita pesan ya. Ini. Nah, apabila admin ingin menambahkan barang, tinggal diisi sesuai dengan kategorinya. Ya, sekian dari presentasi saya.